Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Makassar dan juga terkait asal-usul kenapa dinamakan Makassar. Bagaimana sejarah dan kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Dulu Kota Makassar dikenal dengan sebutan Ujung Pandang, dan sejak tahun 1999 secara resmi berganti nama menjadi Makassar. Kadang penyebutannya dieja Macassar atau Mangkasar. Kota Makassar adalah kota terbesar sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar ini terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar. Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajeni di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, dan Kabupaten Goa di sebelah selatan. Kota Makassar tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis, dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai seperti coto Makassar, roti Maros, jalangkote, kue tori, palu butung, pisang hijau, sop saudara, dan sop konro. Nama Makassar sudah disebutkan dalam Pupuh 14 Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada abad ke-14. Sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Goa ke-9, yaitu Tuma Parisi Kalona, yang berkuasa antara 1510 hingga 1546, diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Dia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang Shah Bandar untuk mengatur perdagangan. Kemudian, pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC Belanda untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku, dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Goa Talo yang memerintah saat itu, yaitu Sultan Alauddin, Raja Goa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Talo. Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda bersama dengan Latendri Tata Arung Palaka
dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gorontalo. Kerajaan yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gorontalo atau Makassar terdesak dan dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Dan terkait dengan nama kota Makassar, dari mana sebenarnya asal muasal nama kota Makassar? Konon, nama Makassar bermula dari sebuah peristiwa yang dianggap sangat sakral. Sahdan, suatu pagi di tahun 1605 Masehi, di tepi pantai Talo, Baginda Raja Talo ke-6 kedatangan seorang lelaki berjubah putih dan bersorban hijau. Wajahnya teduh, dan dari seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Lelaki itu muncul menghadang di gerbang istana, lalu menjabat tangan Baginda Raja yang terpaku karena sangat kagumnya. Digenggamnya tangan itu, lalu menulis kalimat di telapak tangan Baginda. Perlihatkan tulisan ini pada lelaki yang sebentar lagi datang merapat di pantai. Perintah lelaki itu lalu menghilang begitu saja. Kalimat yang tertulis itu adalah kalimat syahadat. Baginda meyakini bahwa lelaki tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah turun di negeri Baginda. Peristiwa itu dipercaya sebagai jejak sejarah asal-usul nama Makassar, yang diambil dari kalimat Akasaraki Nabiya, yang artinya Nabi menampakkan diri. Adapun lelaki yang merapat di pantai dan akan menemui Baginda Raja adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal, yang dikenal sebagai Datori Bandang dari Kota Tengah Minangkabau, Sumatera Barat. Dari segi etimologi, sebutan Makassar berasal dari kata Mangkasarak, yang artinya mulia dan berterus terang atau jujur. Orang yang bersifat Mangkasarak berarti punya sifat-sifat mulia dan jujur, selaras antara perkataan dan hati nuraninya. Begitulah sifat-sifat orang Makassar, sebagaimana tersirat dalam ungkapan Angkana Mangkasarak, yang maksudnya berkata terus terang meskipun pahit, dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Seiring perjalanannya, kota Makassar kini berkembang pesat dan menjadi kota wisata yang dikunjungi banyak turis dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah objek wisata yang menarik di kota Anging Mamiri ini antara lain Pantai Losari, yang merupakan ikon kota Makassar. Lokasi pantai ini terletak di jantung kota Makassar, yaitu di Jalan Penghibur sebelah barat kota Makassar. Pantai ini dulunya merupakan pantai dengan meja terpanjang di dunia, karena warung-warung tenda yang berjejer di sepanjang tanggul pantai. Namun, saat ini warung-warung tersebut telah direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari kawasan wisata. Pemerintah Kota Makassar telah memperindah pantai ini dengan membuat anjungan, sehingga lebih bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Di sekitar Pantai Losari ini terdapat banyak kafe dan restoran yang menyajikan makanan laut yang masih segar. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati makanan khas Kota Makassar seperti pisang epek, pisang ijo, soto Makassar, sop konro, dan lain sebagainya. Di sepanjang pantai, banyak juga terdapat penginapan, baik hotel kelas melati sampai hotel berbintang. Terdapat juga rumah sakit dan pusat perbelanjaan emas serta kerajinan khas Makassar.
Lalu ada juga wisata Pulau Samalona. Pulau ini merupakan salah satu objek wisata bahari yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan pulau ini sangat bagus untuk menyelam karena di sekelilingnya terdapat karang-karang laut yang dihuni beraneka ragam ikan tropis dan biota laut lainnya. Pulau ini berjarak sekitar 6,8 km dari kota Makassar yang dapat ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit dengan menggunakan speedboat. Di lokasi ini juga terdapat beberapa penginapan sederhana berbentuk rumah panggung yang dapat menampung sekitar 20 orang. Lalu, ada juga wisata sejarah yaitu Benteng Sombaupu. Benteng yang dibangun pada tahun 1525 Masehi oleh Sultan Goa ke-9. Benteng ini merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang dari Asia dan Eropa. Pada tahun 1669, benteng ini dikuasai oleh VOC Belanda, kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Kemudian tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh sejumlah ilmuwan. Dan pada tahun 1990, benteng ini direkonstruksi sehingga tampak lebih baik. Kini, Benteng Sombaupu menjadi sebuah objek wisata bersejarah di kota Makassar, yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan yang mewakili suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Selain itu, terdapat juga sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat 9.500 kg, serta sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Kemudian, ada juga objek wisata sejarah lainnya yaitu Port Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 dengan nama Benteng Ujung Pandang. Di dalamnya terdapat rumah panggung khas Goa di mana raja dan keluarganya tinggal. Pada saat Belanda menguasai Banda dan Maluku, mereka putuskan untuk menaklukkan kerajaan Goa agar armada dagang VOC dapat masuk dan merapat dengan mudah di Sulawesi. Dalam usahanya menaklukkan Goa, Belanda menyewa pasukan dari Maluku. Selama setahun lebih, benteng digempur. Akhirnya, Belanda berhasil masuk serta menghancurkan rumah raja dan seisi benteng. Pihak Belanda memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, di mana salah satu pasal dalam perjanjian tersebut mewajibkan kerajaan Goa menyerahkan benteng kepada Belanda. Setelah benteng diserahkan kepada Belanda, benteng kembali dibangun dan ditata sesuai dengan arsitektur Belanda. Kemudian namanya diubah menjadi Port Rotterdam. Benteng ini kemudian digunakan sebagai pusat pemerintahan dan penampungan rempah-rempah di wilayah Indonesia Timur oleh Belanda. Lalu pada masa penjajahan Jepang, benteng ini difungsikan sebagai pusat studi pertanian dan bahasa. Kemudian, seiring waktu TNI atau Tentara Republik Indonesia menjadikan sebagai pusat komando. Dan sekarang, benteng ini menjadi pusat kebudayaan dan seni. Di dalam benteng ini terdapat beberapa ruang tahanan yang salah satunya digunakan untuk menahan Pangeran Diponegoro. Selain itu, terdapat juga sebuah gereja peninggalan Belanda dan Museum La Galigo yang menyimpan kurang lebih 4.999 koleksi. Nah, seperti itu asal-usul dan juga sejarah kota Makassar, yang ternyata memang sejarahnya sangat panjang, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah tentang kota Makassar ini.
di channel YouTube Borin Vlog tentunya. Selain ini, Anda juga bisa menyimak dongeng, cerita rakyat, legenda, ataupun sejarah kota-kota lainnya di Indonesia lewat channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.